Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Hari ini pelajaran PAI. Ya, sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Satu-satu, sebentar. Tadi siapa? Fajril. Ihsan. Alfa juga. Ramadan. Wah, banyak yang alfa ya. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materinya iman kepada kitab-kitab Allah. Bentar saya siapkan. Kitab Allah, dengan tujuan pelajarannya agar kalian peserta didik mampu mengetahui apa saja pengertian dari iman, kemudian pengertian iman pada kitab-kitab Allah, kemudian apa saja sih kitab-kitab yang Allah turunkan kepada kita sebagai umat Islam. Nah, sebelum kita masuki materi, saya ingin mengetahui terlebih dahulu sejauh mana kalian mengetahui tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kira-kira siapa yang tahu iman, arti iman dan iman kepada kitab-kitab Allah? Ya, Hardani, silakan. Ya, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Hardani. Iya. Ya, selanjutnya tadi kan ada pengertiannya. Iman itu tadi apa? Apa? Tadi apa? Udah dijawab? Udah ada? Oke, lanjut ya. Jadi selanjutnya saya pengen tahu apa aja sih kitab-kitab yang Allah turunkan kepada kita sebagai umat Islam yang harus kita yakini. Siapa? Al-Fahrian, silakan. Oke, bagus sekali Al-Fahrian. Ya. Ya, baik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu makna iman, kemudian nanti kita akan mempelajari apa saja kitab-kitab dari yang perlu kita imani. Ada Zabur, Taurat, Injil, dan terakhir Al-Quran. Nah, keempat kitab ini yang harus kita imani secara sama-sama sebagai seorang umat Islam. Nah, kemudian ya, kita sudah membagi kelompok. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Nah, nanti kalian akan ditulis kenapa kita sebagai umat Islam, harus beriman atau mengimani kitab-kitab Allah. Kenapa kita harus mengimani kitab-kitab Allah? Kemudian yang kedua, masing-masing kelompok membuat infografis atau timeline tentang turunnya Al-Quran, kemudian boleh dibuat berupa poster digital ataupun manual, ataupun dalam slide presentasi menggunakan aplikasi Canva ataupun Microsoft PowerPoint atau yang lainnya, dan juga penggunaan aplikasi lainnya yang relevan.
hasilnya akan dipresentasikan dengan perwakilan kelompoknya di depan. Oke? Maju duluan. Oke, silakan Laras. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lara Satya Syifa, ingin presentasikan perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaan yang pertama, kenapa kita sebagai umat muslim harus beriman atau mengimani kitab-kitab Allah? Jawabannya, semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. Setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para rasulnya. Pertanyaan yang kedua, apa manfaat dari mengimani kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran? Jawabannya, hanya meyakini isi kandung yang sesuai dengan Al-Quran saja. Meskipun kandungannya tidak dengan Al-Quran, tidak berarti salah. Kandungannya itu benar, tapi hanya berlaku pada zamannya saja. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2, Laras. Nah, ya. Selanjutnya dari kelompok mana? Siapa tadi? Siapa yang mau duluan? Kelompok 3? Ya, silakan kelompok 3. Perwakilannya maju ke depan. Ya, baik buat dari hasil pertanyaan tadi. Ada? Kenapa sih kita harus mengimani kitab-kitab sebelum
Al-Quran. Ya, dari tadi awal mengenai iman, iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, kemudian mengucapkannya dengan lisan dan mengaplikasikan dengan perbuatan. Nah, itu yang namanya iman. Iman kepada kitab Allah berarti kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada umat Islam lewat perantara siapa? Nabi dan Rasul. Tadi kitab yang Allah turunkan ada berapa? 4. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat terakhir Al-Quran sebagai penutup dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam, betul. Kemudian, nah ini tadi kitab-kitabnya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ya, merupakan dari untuk diturunkan kepada kaum Bani Israel. Kemudian yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, isinya berupa apa? Ada yang tahu nggak? Isi dari kitab Zabur ada yang tahu nggak? Ya, untuk memutus perkara orang Yahudi. Tapi isinya dari kitab Zabur itu mengenai puji-pujian kepada Allah, syair-syair. Nah, itu inti dari kitab dari Zabur. Tapi
Ya, baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ya, nah ini saya siapkan lembar kerja yang masing-masing dikerjakan. Oke, baik. Dari hasil pembelajaran kali ini, mari kita refleksikan bersama apa saja yang sudah kita pelajari. Kemudian saya juga ingin mengetahui kira-kira perasaan apa yang kalian dapat setelah mempelajari materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan siapa? Ya, silakan Arum. Senang bisa mengetahui ilmu tentang Allah secara dalam dan akan memperluas pengetahuan. Oke, baik, terima kasih buat Arum. Selanjutnya siapa? Ya, silakan Bisma. Saya merasa senang mempelajari ilmu kepada kitab Allah karena dapat menambah ilmu pengetahuan saya tentang kitab Allah. Oke, baik, tepuk tangan buat kita semua. Ya, jadi banyak manfaatnya ya apa yang kita pelajari mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Berarti kita meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya sebelum Al-Quran. Nah, itu juga menjadi bukti bahwa keimanan kita kepada Allah benar adanya. Kita meyakini Allah menurunkan kitab-kitabnya melalui para Rasul dan Nabi yang Allah perintahkan untuk menerima wahyu yang Allah berikan. Ya, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita ambil dari pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan siapa yang memimpin doa? Silakan Ardani pimpin doa. Kayak biasa.